Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang nelayan muda tiba-tiba saja mendapat tugas dari makhluk aneh tak terbayangkan. Tugas apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan tangan gemetar, ditorehnya perut ikan itu. Aneh, ternyata badan ikan itu atol sekali. Dengan susah payah, bahkan sampai keringetan, baru dia akhirnya dapat memotong bagian perutnya. Dengan ujung pisau, koreknya isi perut binatang itu. Di antara isi perut yang berbusayan, terlihat sebuah benda putih. Ternyata sebentuk cincin dengan ukiran kepala ular sendok. Tangannya gemetar ketika menyentuh cincin itu. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Si nelayan merasakan tubuhnya menjadi sangat enteng. Pemandangannya menjadi tajam dan pendengarannya pun demikian pula. Cepat-cepat cincin itu dimasukkannya ke dalam saku celana dan saku itu diikatnya dengan seutas tali. Sesuai perintah dalam mimpi, ikan hitam itu dibakarnya sampai hancur. Sisa pembakarannya dibuangnya ke dalam laut. Saat itu, tiba-tiba kilat menyambar, guntur menggelegar dan hujan lebat turun. Laut mengganas, ombak menggila. Ketakutan nelayan itu segera kayu perahunya meninggalkan tempat tersebut. Menjelang pagi, dia sampai ke pantai. Di pantai, dilihatnya istrinya sudah menunggu dengan cemas. Beberapa tetangga dan teman-temannya ikut menjemput ke pantai. Mereka semula heran ketika melihat perahu milik nelayan muda itu penuh dengan ikan-ikan besar, padahal si nelayan sama sekali tidak membawa jala. Tentu saja semuanya bertanya, bagaimana dia bisa melakukan hal itu, menangkap ikan demikian banyaknya. Selain itu, bukankah udara sangat buruk dan hujan lebat turun terus-menerus sepanjang malam? Yang lain memperbincangkan keberaniannya pergi melaut seorang diri. Nelayan itu sama sekali tak bisa menjawab apa-apa. Dia juga merasa heran, bagaimana tahu-tahu dalam perahunya ada sekian banyak ikan. Tanpa berniat untuk memunggah isi perahunya, nelayan itu memegang lengan istrinya langsung mengajaknya pulang ke rumah. Selama 3 hari 3 malam, nelayan itu jatuh sakit. Diserang demam panas yang membuatnya mengigau dan meracau sepanjang saat. Hari keempat, baru sakitnya lenyap dan sepanjang hari dia duduk di depan rumah memandang jauh ke tengah laut. Cincin baja putih berkepala ular yang ada dalam saku pakaiannya senantiasa digenggamnya erat-erat. Dia menjenguk ke dalam rumah, istrinya sibuk di belakang. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memandang berkeliling, takut ada seseorang atau istrinya tiba-tiba muncul. Setelah pasti dia hanya sendirian, maka cincin ular kobra itu dimasukkannya ke jari telunjuk tangan kanannya. Jari itu diancukkannya lurus-lurus ke depan, lalu dicobanya menggigit bibirnya sebelah bawah. Mendadak terdengar suara bersuit seperti suara seruling kencang dan menusuk tiang telinga. Suara aneh itu disusul dengan melesatnya 3 cahaya putih, 2 kecil, 1 agak besar. Cahaya ini menyambar ujung atap rumahnya. Langsung atap rumah itu hancur berantakan. Membuat bukan saja si nelayan menjadi terkejut dan pucat wajahnya, tapi sang istri yang sedang bekerja di belakang
bergegas lari ke depan rumah untuk melihat apa yang terjadi. Sore harinya, dengan alasan hendak memeriksa perahu, nelayan itu meninggalkan rumah. Diam-diam, dia pergi ke bukit yang terletak tak jauh di selatan perkampungan. Di hadapan sebuah pohon besar, dia berhenti dan mengeluarkan cincin kepala ular kobra itu. Cincin dimasukkannya ke jari telunjuk. Jari ini diluruskannya, diarahkan ke batang pohon besar. Bersama dengan itu, digigitnya bibirnya. Terdengar suara bersuit. 3 cahaya putih berkiblat. Cahaya ini menghantam batang pohon. Batang kedua, sepemelukan manusia itu hancur berantakan dan pohon tumbang dengan suara gemuruh. Nelayan itu melompat ketakutan saking rasa tidak percayanya. Dengan perasaan campur aduk, setengah berlari, nelayan itu menuruni bukit. Di tengah jalan, dilihatnya sebuah batu gunung besar hitam. Dia ingin mencoba dan membuktikan keampuhan cincin sakti itu kembali. Cincin dikeluarkannya, dipakainya lagi pada jari telunjuk. Ketika diancungkan ke arah batu sambil menggigit bibir, melengking suara seruling, lalu sinar melesat keluar menghancur leburkan batu besar itu. Sejak dia memiliki cincin sakti tersebut, si nelayan menunjukkan perubahan sikap. Hampir setiap hari, dia selalu mengurung di dalam rumah atau duduk termenung di bawah atap memandang ke tengah laut. Perubahan dirinya ini bukan saja mengherankan istrinya, tetapi juga para tetangga dan kawan-kawan. Namun sampai sebegitu jauh, tak seorang pun yang mengetahui apa sebenarnya telah terjadi dengan dirinya, termasuk istrinya. Pada masa itu, umumnya kampung-kampung nelayan dan desa-desa di sekitar pantai banyak yang berada dalam keadaan tidak aman. Para perompak atau bajak laut, jika tidak mendapatkan hasil jarahan di laut, banyak yang turun ke darat, melakukan perampokan, merampas harta benda penduduk, termasuk bahan makanan, serta melakukan penculikan. Kampung di mana nelayan muda tadi tinggal tak bebas dari bencana itu. Sejak setahun belakangan ini, sudah 2 kali bajak laut mendarat melakukan perampokan, perampasan, penculikan, dan pembunuhan. Sore itu, menjelang malam, hujan baru saja mulai berhenti setelah turun seharian. Laut tampak tenang, tak seorang pun nelayan pun berani turun menangkap ikan. Menurut pengalaman, meskipun laut tampak tenang, namun sewaktu-waktu udara atau cuaca bisa berubah mendadak. Selewatnya tengah malam, kampung yang diselimuti kesunyian dan dibungkus udara dingin berembun yang mengandung garam itu tiba-tiba diramaikan oleh suara kentongan. Tong 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 tong. Mula-mula suara kentongan ini terdengar dari pantai sebelah timur, lalu merambat ke barat dan bersaut-sautan dengan kentongan di dalam kampung sampai ke kaki bukit. Di mana-mana terdengar teriakan-teriakan. Perompak! Perompak! Bajak laut datang! Bajak laut datang! Semua orang, lekas lari! Tinggalkan rumah kalian! Selamatkan diri! Serta-merta, kampung nelayan itu menjadi hiruk pikuk. Orang-orang perempuan berpekikan, anak-anak bertangisan. Orang-orang lelaki segera mengumpulkan anak istri mereka dan melarikannya ke tempat yang aman jauh di balik bukit. Beberapa pemuda bersenjatakan golok, kelewang, dan tombak berkumpul membentuk barisan pertahanan siap berjibaku. Tapi kepala kampung segera menemui mereka. Tak ada gunanya melawan perompak itu. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Di samping itu, mereka banyak memiliki senjata-senjata hebat. Mungkin juga meriam besar. Kalian semua ikut kami menyelamatkan diri. Salah seorang pemuda menjawab, kami tahu mereka lebih banyak. Kami tidak takut. Kami rela mati demi kampung halaman. Kalau bajak itu tidak diberi perlawanan, mereka akan selalu datang mengganggu. Soal perlawanan kita bicarakan nanti. Sekarang lekas angkat kaki dari sini. Tak ada artinya jadi pahlawan sia-sia. Baru saja kepala kampung itu berkata begitu, dari tengah laut tampak kilatan api. Sesaat kemudian,
didahului oleh letusan menggelegar sebuah benda bulat bercahaya melayang menuju perkampungan. Mereka menembakkan meriam, teriak kepala kampung. Lekas menyingkir. Bajak laut keparat. Dari mana mereka mendapatkan senjata pemusnah itu? Maki seorang pemuda. Bagaimana kelanjutan kisah kampung nelayan muda itu? Baru saja kepala kampung itu berkata begitu, dari tengah laut tampak kilatan api. Sesaat kemudian, didahului oleh letusan menggelegar, sebuah benda bulat bercahaya melayang menuju perkampungan. Mereka menembakkan meriam, teriak kepala kampung. Lekas menyingkir. Bajak laut keparat. Dari mana mereka mendapatkan senjata pemusnah itu? Maki seorang pemuda. Tapi saat itu nyalinya sudah lumer dan buru-buru dia melarikan diri mengikuti kawan-kawannya yang telah menyingkir lebih dahulu bersama kepala kampung. Di tengah laut tampak sebuah kapal kayu besar menurunkan lebih dari selusin perahu kecil yang masing-masing berisi 4-5 orang. Bajak laut itu serentak mulai mengayuh menuju pantai perkampungan nelayan yang kini telah sunyi senyap ditinggalkan seluruh penduduknya. Soma, nelayan muda itu memegang lengan istrinya erat-erat. Perempuan yang hamil muda ini tak bisa berlari cepat karena takut jabang bayi dalam kandungannya mengalami cedera. Sekali dia terjatuh, bayi itu bisa cacat. Hal itu juga yang dikhawatirkan Soma. Karenanya mereka tertinggal jauh dari penduduk kampung yang telah lari lebih dulu. Pada saat mencapai kaki bukit, mendadak Soma ingat akan cincin sakti baja putih berkepala ular sendok yang ada dalam saku celananya. Jika cincin itu sanggup menghancurkan batang kayu dan batu besar, berarti terlalu mudah baginya untuk menghantam lumat tubuh manusia. Selintas pikiran muncul dalam benak Soma, maka ia pun berkata pada istrinya, "Istriku, aku akan antarkan kau sampai ke balik bukit itu, bergabung dengan orang-orang sekampung." "Lalu, kau sendiri hendak kemana?" tanya sang istri heran. "Aku akan kembali ke kampung." "Kembali ke kampung? Perompak-perompak itu akan membunuhmu." "Aku harus kembali. Ada sesuatu yang akan kulakukan. Aku berjanji akan menemuimu lagi dalam waktu cepat. Kau tak usah khawatir." Tentu saja aku sangat khawatir. Apa yang hendak kau lakukan, Kakak Soma?" Tidak apa-apa. Aku hanya sebentar." Sang istri tetap tak mau ditinggal. Sebaliknya, Soma bersikeras untuk kembali. Itu sampai di balik bukit, nelayan muda ini tinggalkan istrinya. Telinganya seperti tidak peduli akan jeritan sang istri yang tiada henti memanggil, "Kang Soma! Kang Soma!" Ketika Soma sampai di kampungnya kembali, dilihatnya puluhan bajak laut tengah menjara isi rumah penduduk. Mereka membawa apa saja yang dianggapnya berharga termasuk ternak. Bajak-bajak laut ini tampaknya marah sekali tidak menemukan seorang penduduk pun di perkampungan itu. Padahal sebelumnya mereka sudah berniat untuk menculik anak gadis dan istri orang. Kemarahan kini ditumpahkan pada rumah-rumah penduduk yang segera mereka bakar dan hancurkan. Soma bersembunyi di balik sebatang pohon yang bagian bawahnya penuh dengan semak belukar. Cincin baja putih dikeluarkan dari saku dan cepat dikenakan ke telunjuk tangan kanan. Perompak yang terdekat berada di sekitar 8 tombak. Di seberangnya tengah melangkah sambil menggiring seekor kambing. Soma kertakanlah. Dia tahu betul kambing itu adalah kambing mertuanya. Nelayan muda ini gigit bibir sebelah bawah. Suara seperti seruling melengking tinggi.
Tiga cahaya putih melesat dari cincin baja berkepala ular kobra itu. Anggota bajak laut yang tengah menggiring kambing tidak sempat mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Tubuhnya terbanting ke tanah. Boom! Dia mati tanpa mengeluarkan jeritan dengan kepala hancur. Kambing yang barusan dicurinya mengembik tiada henti dan lari dalam kegelapan malam. Bah! Bah! Layan muda itu tegak dengan lutut goyah, tubuh gemetar, serta tengkuk dingin. Keringat mericik di keningnya. Wajahnya seputih kertas. Seumur hidup, dia tak pernah membunuh manusia. Malam itu, dia melakukannya. Dan dia menyaksikan kematian perompak itu begitu mengerikan. Semula hendak ditinggalkannya tempat itu dan lari ke bukit saking takutnya. Namun, ketika di bagian lain, dia menyaksikan para anggota bajak laut menghancurkan dan membakar rumah-rumah penduduk, darahnya terbakar kembali. Soma menyelinap dalam kegelapan. Dua bajak laut ditemuinya dekat surau kampung siap membakar bangunan itu. Soma angkat tangan kanannya, diancungkan lurus-lurus ke arah punggung bajak laut yang siap melemparkan obor ke atap surau yang terbuat dari rumbia. Soma gigit bibirnya dan suara suring melengking. Tiga cahaya putih berkibar. Bajak laut itu keluarkan pekikan maut. Tubuhnya terpental, menghantam dinding surau laut terkapar di tanah tak berkutik lagi. Bajak laut yang satu lagi tentu saja kaget bukan kepala. "Hei, kau kenapa?" tanyanya berseru lalu membengkuk meneliti keadaan kawannya itu. Mukanya kontan mengkeringit ngeri ketika melihat punggung kawannya berlobang hancur dan darah menyembur. Dia berdiri kembali sambil memandang berkeliling. Pada saat itulah ada tiga larik cahaya putih menyilaukan menderu ke arahnya. Cepat dia melompat ke samping tapi terlambat. Cahaya itu menghantam lebih cepat tepat pada keningnya. Separuh kepalanya sebelah atas hancur. Tubuhnya tergelimpang tanpa nyawa. Tiga orang kawannya yang kemudian muncul di tempat itu sangat terkejut serta-merta melakukan pemeriksaan. Salah seorang menyuruh kawannya memberitahu pemimpin mereka. "Dia dipokong dari belakang. Punggungnya hancur. Tapi lukanya aneh. Ini bukan seperti bekas tusukan pisau atau pedang. Mungkin ditusuk dengan tombak besar. Gila, siapa yang melakukannya?" Bajak laut yang satu berdiri dengan muka tegang. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Seperti tiupan suling yang sangat nyaring. Dia berpaling ke kiri arah datangnya suara itu. Justru saat itu pula tiga larik sinar putih menghantam perutnya. Anggota bajak laut ini menjerit dan terlipat ke depan. Perutnya ambrol, darah dan usus memburai keluar. Kawannya satu lagi berteriak tegang dan melompat. Dia melihat jelas ada cahaya putih yang menyambar menghantam perut kawannya. Namun dia tidak tahu pasti cahaya apa. Dia memandang ke arah kegelapan. Rasa takut menggerayangi dirinya. Serta-merta dia putar tubuh tinggalkan tempat itu. Namun dia baru lari 3 langkah ketika suara seruling kembali menggema dan sinar putih menghantam pinggangnya sampai putus. Soma kepalkan tangan kirinya. 5 bajak laut yang ganas-ganas telah dibunuhnya. Seperti kesetanan, dia menyelinap ke jurusan lain untuk mencari anggota-anggota bajak laut lainnya. Siap untuk membunuh mereka dengan kekuatan sakti cincin baja ular kobra yang ada jari telunjuk tangan kanannya. Ketika Boga Damar, pemimpin bajak laut, sampai di tempat tersebut bersama 2 orang anak buahnya, membeliak matanya. "Mereka gila, mereka mati, mereka dibunuh," teriaknya marah. Baru saja dia berteriak, di kejauhan terdengar jeritan beberapa kali berturut-turut. Ada cahaya putih berkelebat di sebelah sana," seru salah seorang bajak laut. "Mungkin sambaran petir," kawannya menduga. "Jangan ngaco," sentak Boga Damar marah dalam keterkejutannya. Bagaimana kelanjutan Soma yang menyerang para bajak laut di kampungnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.